Artinya kalau dari ayat ini itu Allah berdoa untuk Nabi. Maksudnya gimana ya Pak? Mas, dari kedua ayat ini boleh kita katakan bahwa Muhammad itu punya istri tak terhingga Pak. Saya coba bacakan ya Pak ya. Pak, saya ini mungkin budak ya Pak ya. Kita nggak tahu berapa banyak budaknya Muhammad ya Pak ya. Yang kamu miliki. Satu Pak. Oh, budaknya cuma satu Pak. Miskin banget ya Pak ya. Tetap Anda juga meyakini Nabi Musa Pak. Pak, jangan loncat dulu Pak. Mohon maaf Pak. Jadi dari yang 12 ini ada yang meninggal juga gitu ya. Tak terhingga Pak jumlahnya. Nah, Bapak kan berlandaskannya tadi ayat 50 ya. Ayat 50 saya jelaskan Pak. Apa Bom biar tidak ada kesalahan. Jadi enggak, saya cuma tidak Pak. Saya bukan, kita lanjut yang lain aja Pak. Lanjut aja yang lain Pak. Saya hanya bertanya. Tidak, saya mau kejar pernyataan tadi, makanya saya mau tanya kalau aja. kita bahas itu Pak Max, Maha besar, bukankah jika gini Pak, bukankah jika Allah Maha Besar lagi Maha Bijaksana itu seharusnya Allah mengetahui bahwa Muhammad itu ada sisi kelemahan seperti itu Pak. Lalu mengapa yang Maha Tinggi justru mendoakan yang tidak tinggi gitu? Tadi sudah jelas juga ya itu ayatnya. Enggak, saya butuh jawaban itu saja. Oh enggak dong, saya jawab dengan apa yang saya pahami, bukan Ibu pahami. Biar saya kasih contoh saya bacakan juga ya. dengan lengkapnya ya. Sebentar, bahwa Pak. Nabi SAW menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun. Dan ketika itu dia sedang membawa bola. Saya menunjukkan sahih. Saya menyebutkan Muslim 2549. Ya Ibu bar sedikit ya, saya kan tadi dengerin juga Ibu dengan sabar ya kan. Oke, Pak, jawab saja Pak, lama sekali nih giliran dong. Pak. Tidak mengeneralisir juga gitu ya. Jadi tadi Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan Al-Quran, yang senada, begini Pak, saya ambil alih ya. Begini Pak, Bapak kalau ditanya, jangan seperti Philip Xiao. Ya artinya, kalau usia 6 sampai 9 tahun, kalau usia 6 sampai 9 tahun itu kelas berapa? Saya mau tanya sama Bapak, apakah dia sudah akhir balik? Ya, zaman itu belum sekolah kan, Bu? Saya pribadi sebagai seorang Muslim, ya meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran. Sudah dibuktikan gitu kan, kebenaran apa yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Pertanyaan saya Pak, apakah Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan Yahweh Elohim, Tuhannya Nabi Musa Pak? Kalau saya jawabnya sama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah acara yang diambil dari channelnya Manuk Bulu ya. Yang mana di dalam acara tersebut ada salah seorang saudara muslim kita yang memakai nama Pak Milianus, dan beliau saya rasa cukup memahami tentang ajaran Islam, Al-Quran dan juga hadis ya. Nah, para oten di sini banyak mengajukan pertanyaan. Yang pertama diantaranya perihal kenapa Allah juga berselawat kepada Rasulullah, dan kenapa berapa banyak istri dari Rasulullah. Dan kemudian juga mempertanyakan Rasulullah menikahi Siti Aisyah yang katanya di bawah umur ya. Dan juga terakhir dia mengatakan bagaimana sebelum Nabi Muhammad ada itu Nabi Musa berselawat sementara Nabi Muhammad belum
Ada katanya. Nah, walaupun sudah dijelaskan berdasarkan Al-Quran yang merupakan sumber hukum utama di dalam Islam dan juga hadis sebagai hukum kedua, namun para oten ini tetap bersikeras dengan kedangkalan pemikiran mereka dengan minimnya ilmu pengetahuan. Mereka memaksa Pak Milianus untuk sepaham dengan mereka. Nah, begitulah kalau orang-orang yang tegar tengkuk ya, yang mata hatinya sudah dibutakan oleh Allah, walaupun sudah dijelaskan berdasarkan fakta, data dan juga sejarah, namun mereka tetap mengingkarinya. Nah, bagaimana acara ini selengkapnya kita akan dengar bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, ini ada teman yang ingin berdiskusi dengan Bapak PTL. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak PTL. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Max. Malam Mbak. Baik Mbak. Boleh diskusi Pak Max? Boleh Pak. Silakan Pak. Oh iya, saya mau tanya mengenai sholawat nih Pak. Kalau dari Wikipedia yang saya baca, ini saya bacakan ya Pak ya. Salawat atau selawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Ya, saya ulang Pak ya. Bentuk penghormatan untuk mendoakan. Membaca salawat untuk Nabi memiliki maksud, Nabi maksudnya Muhammad ini Pak ya. Membaca salawat untuk Nabi memiliki maksud mendoakan atau memohonkan berkat kepada Allah SWT untuk Nabi dengan ucapan, pernyataan, serta pengharapan semoga dia Nabi beruntung, sejahtera, tak kurang suatu apapun, keadaannya tetap baik dan sehat. Nah, saya ingin bertanya Pak, di kitab QS 33 ayat 56, mungkin Pak Yusuf bisa bantu tampilkan Pak. Oke, sudah Pak. Kelihatan? Oke. Kelihatan ya Pak Max ya? Ya. Mungkin bisa dibacakan Pak artinya aja, karena Arabnya sedikit aja ya. Ya. Baik. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah dengan penuh penghormatan kepadanya. Oke. Salam ya, tadi kita sama-sama sepakat bahwa salawat itu adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Artinya kalau dari ayat ini itu Allah berdoa untuk Nabi. Maksudnya gimana ya Pak? Mas, bagaimana? Jadi Allah itu berdoa kepada siapa lagi Pak? Kan umat Muslim berdoanya kepada Allah SWT kan ya Pak? Baik. Nah, dalam hal ini kenapa Allah dan malaikatnya itu berdoa? Kita baca salawat itu berdoa atau mendoakan Pak ya, mendoakan atau berdoa untuk Nabi. Ini mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Allah SWT atau Muhammad? Dan kepada siapa ini Allahnya berdoa untuk Nabi ini Pak? Silakan Pak. Baik Pak, siapa? Mohon maaf. PTL Pak, Pres. PTL ya, mohon maaf. Ya, oke agak ketutup. Ini agak panjang nih Pak jawabannya, tapi palingnya mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Jadi sebelum menjawab apa yang Bapak tanyakan, saya ingin sedikit tentang Nabi Muhammad ini memang agak sedikit beda ya. Beda maksudnya, setahu saya di Al-Quran ya, setahu saya di Al-Quran itu
kan kita kenal ada 25 nabi ya, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad terakhir. Itu dari sekian nabi itu hampir rata-rata Allah Subhanahu wa taala ya, kalau di Tuhan saya itu menyebut ketika memanggil nabi itu dia kebanyakan dengan namanya langsung. Misalkan ya Yahya, ya Adam, gitu kan, ya Musa, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu rata langsung. Tapi untuk Nabi Muhammad itu biasanya jarang yang langsung memanggil, bukan jarang, tidak ada panggilan ya, dalam hal ini panggilan dengan nama Muhammad, gitu kan. Tapi ya, saya nggak nanya itu Pak. Ini maksudnya Allah ini berdoa kepada siapa dan mana yang lebih tinggi, kedudukan Allah atau Muhammad Pak? Kenapa Allah itu sampai mendoakan Muhammad, sementara orang-orang yang beriman, artinya pengikutnya Muhammad juga disuruh mendoakan Muhammad? Apakah ini mendegradasi kedudukan Allah dan para malaikat sama dengan orang-orang beriman gitu Pak? Nah ini juga mengenai selawat. Dijelaskan nabi-nabi yang lain Pak. Ini aja ya, kita bahas. Saya mungkin langsung jawab. Ya. Jadi di dalam literatur keislaman itu ya, ketika manusia ya kan atau umat Islam lah khususnya berdoa itu salah satu syaratnya harus didahului dengan sholawat. Itu yang pertama, harus didahului dengan sholawat. Bahkan di luar itu pun ketika tidak berdoa, sholawat adalah sebuah bukan wajib lah, sesuatu yang dianjurkan, disunahkan. Nah ketika manusia berdoa ya dengan sholawat tadi, itu kita berarti akan mendapatkan rahmat ya, seperti itu. Dari siapa Tapi Pak? Ketika dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal gini ya, kalau setuju Pak, setuju. Itu kalau manusia, maksud saya ya wajar kalau Bapak kan mengimani Muhammad Pak, mengimani Allah kan gitu ya Pak. Wajar kalau Bapak memang berdoa untuk Nabi Bapak, kemudian doa itu ditujukan kepada Allah SWT. Nah di ayat ini yang saya tanyakan, ini Allah dan malaikat yang berdoa untuk Nabi Pak. Dan dianjurkan juga kepada orang-orang beriman supaya juga melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Allah dan malaikatnya. Artinya kalau kita lihat dari ayat ini, kedudukan Allah dan para malaikatnya itu sama dengan Bapak gitu loh Pak. Jadi yang lebih tinggi itu adalah kedudukannya Muhammad, karena Allah dan malaikat serta orang-orang beriman ini semuanya bersalawat untuk Nabi gitu loh Pak. Kan ini arti apa kalau kita baca dari ayat ini. Itu yang saya tanyakan Pak tadi. Tapi ya Bapak mutar-mutar nggak apa-apa. Itu Bapak aja nanti merenungkan kenapa kok bisa Allah SWT bersalawat untuk Nabi kan gitu ya Pak ya. Mana yang lebih tinggi, kedudukan Muhammad atau kedudukan Allah SWT itu sendiri. Nah yang kedua Pak saya ingin tanyakan. Sepengetahuan Bapak, Muhammad itu istrinya ada berapa ya Pak Muhammad? Halo Pak Max. Halo, oke Pak. Aja, Pak. Yang tadi kita close aja. Saya jawab dulu Pak ya, sebelum di close, saya jawab dulu Pak. Ada 3 poin. Yang pertama, ini justru menunjukkan bahwa kebesaran dan ketinggian Muhammad, gitu ya. Ini mohon maaf ya, Pak BTL. Mbak BTL saya tadi di awal dan Pak Yusuf juga sudah clear ya bahwa kita tidak harus berebut dan mengklaim enggak Pak. Saya cuma hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau misalkan Bapak enggak mengimani, enggak yakin enggak masalah gitu Pak. Cuman maksudnya jangan jadi tidak boleh enggak perlu menggiring. Saya juga tidak akan menggiring gitu. Saya cuma hanya just menyampaikan aja gitu. Oke. Jadi jawaban yang tadi, sebentar Pak BTL, tadi pas Bapak bicara saya dengarkan ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak BTL. Jadi ada 3 poin yang saya ingin sampaikan mengenai masalah sholawat. Yang pertama, hanya ada satu Nabi Muhammad saja yang Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan sholawat. Jadi langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan sholawat atau menyampaikan sholawat. Bahkan tidak hanya menyampaikan, menyuruh
para malaikat, menyuruh semua manusia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ada 25 nabi, hanya Nabi Muhammad saja. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat dari Allah Subhanahu wa taala bukan menunjukkan Nabi Muhammad lebih tinggi, gitu kan? Tapi menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang saya pahami begitu menyayangi lah, kalau bisa dibilang, menyayangi Nabi Muhammad, maka beliau atau Allah Subhanahu wa taala kasih contoh untuk bersalawat buat umatnya. Karena keagungan, karena jerih payah beliau menyampaikan agama Islam, gitu kan, dan kebesaran akhlaknya. Jadi ada banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu begitu tinggi akhlaknya. Misalkan ada salah satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau memiliki akhlak yang begitu tinggi. Ayat yang lain mengatakan bahwa engkau menjadi suri teladan bagi umat manusia, gitu kan. Sampaikan seperti itu. Saya sering di beberapa tempat lain juga sampaikan, kenapa misalkan ada salah seorang penulis buku 100 manusia berpengaruh di dunia, padahal bukan, setahu saya belum meneliti, itu bukan seorang muslim, tapi bagaimana beliau menempatkan Nabi Muhammad sebagai yang nomor pertama di 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Salah satu poin di dalamnya adalah karena akhlaknya, seperti itu. Jadi ada 2 poin utama itu yang saya sampaikan tentang sholawat. Kesimpulannya bukan Nabi Muhammad posisinya lebih besar, gitu kan, tapi Allah Subhanahu wa taala begitu mengagungkan Nabi Muhammad, begitu melihat ketulusan dalam menjalankan misinya, sampai-sampai hanya Nabi Muhammad sendiri yang dikasih sholawat, gitu. Di samping tadi yang sedikit saya menjelaskan, beliau tidak pernah dipanggil dengan panggilan nama, tapi ada ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, itu sampai sebanyak 4 kali ya ayyuhan nabi. Kemudian di ayat yang lain, maaf, saya sudah merangkumnya. Ada kata Muhammad dalam Al-Quran, tapi bukan menunjukkan panggilan, tapi merupakan kayak berita lah, ada nama Muhammad. Seperti wama Muhammadun illa rasul, ini sebuah berita. Di dalam Muhammad itu hanya seorang rasul. Jadi menyebutkan nama itu 4 kali. Kemudian ada penyebutan panggilan. Nah, ini baru panggilan. Itu semua tidak menggunakan nama, tapi menggunakan ya ayuhan nabi. Itu sebanyak 13 kali. Contohnya di surat 8, ya kan, Al-Anfal ayat 64, Al-Anfal ayat 65, kemudian Al-Anfal ayat 70, At-Taubah ayat 73, Al-Ahzab ayat 1, Al-Ahzab ayat 28, dan seterusnya. Dan di sampingnya ya ayuhan nabi, beliau dipanggil dengan panggilan ya ayuhar rasul, itu sebanyak 2 kali. Di luar itu ada ya ayuhal muzammil dan ya ayuhal mudaththir, artinya sama-sama orang berkumul dan orang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Ini udah panjang, dari Pak. Situ sih saya melihat bahwa saya lagi Pak, masih terkait ini. Pak, ini kan dikatakan bahwa Allah itu bersalawat dan malaikat-malaikatnya. Bunyi salawatnya ada nggak Pak di ayat Al-Quran? Itu yang tadi di surat yang tadi Pak, di surat yang Al-Ahzab 33 tadi, itu kata-katanya langsung. Ya, setelahnya. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana Pak? Bapak, bukan setelahnya, tapi dijelaskan di dalam Al-Ahzab 33. Al-Ahzab 56. Al-Ahzab 56. 56 yang tadi kan. Iya, Al-Ahzab 56. Nah, bentar Pak. Bunyinya mana Pak? Bunyinya bahwa Allah itu salawat. Maaf, saya ralat Pak ya. Pak detail saya ralat. Adapun redaksi ayat yang berbunyi salah, kan Bapak juga disuruh bersalawat, ya kan Pak? Allah juga bersalawat. Ada nggak di Al-Quran bunyi salawat? Di Al-Quran saya bilang tidak ada Pak. Oh, nggak ada. Ya sudah kalau gitu. Ada, adanya di hadis. Oh, hadis itu bukan manusia ya Pak ya? Berarti bukan Allah yang bersalawat barangkali Pak, tapi manusia.
Satu lagi Pak, saya mau tanya Pak. Saya mau tanya Pak, di Al-Ahzab ayat 51 Pak. Pak Ray bisa, ya. Pak Ray bisa tampilkan ayatnya 3351, QS 33 ayat 51. Iya Pak, QS 33 ayat 50 dan 51 Pak. Sebentar Pak ya. Oh sorry. Berarti yang ayat yang sama tadi Pak ya? QS. Iya. Ayat 5, ayat berapa tadi Pak? Ayat 50 dan 51. 50 dulu. Oh, 50 dan 51 ya. Ya. Ini hak aja ya. Iya. Oke. Nah, yang 50. Ayat 50, Pak. Kalau yang kita tahu, saya nggak tahu Pak Max punya pengetahuan Nabi Muhammad itu punya istri berapa ya, Pak? Saya sih pernah mencatat itu kalau tidak salah ya, itu ada 13 ya, 12 atau 13. Tapi istilahnya yang paling dikenal itu 9. Jadi kan artinya memang ada yang meninggal kemudian nikah lagi. Oke. Tapi kalau dari ayat ini, Pak, ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah SWT kepada Muhammad. Dari kedua ayat ini, boleh kita katakan bahwa Muhammad itu punya istri tak terhingga, Pak. Saya coba bacakan ya, Pak ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Satu ya, Pak ya. Jadi istri-istri yang telah diberikan mas kawinnya. Satu. Kemudian hamba sahaya ini mungkin budak ya Pak ya. Kita nggak tahu berapa banyak budaknya Muhammad ya Pak ya. Yang kamu miliki. Budaknya cuma satu Pak. Miskin banget ya Pak ya. Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Ya kan? Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki bapakmu. Jadi sepupunya nih Pak. Boleh dia kawin nih Pak. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk orang mukmin. Kemudian di ayat 51, ya kan? Jadi mungkin karena ada kecapean beliau ini, dikeluarkan lagi ayat nih Pak. Ayat 51-nya Pak. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Jadi dia boleh pilih Pak. Mungkin karena banyak yang mendaftar gitu kan. Pusing nih, 72 bidadari nih, nggak kuat gua kan gitu. Keluarlah ayat. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Jadi kalau dia nggak setuju ya nggak bisa Pak. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Luar biasa nih Pak. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih. Dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Jadi memang luar biasa Pak, Bapak punya Nabi. Boleh ditanggapi Pak? Entar dulu. Luar biasa Bapak punya Nabi, memang punya kekhususan. Benar yang Bapak bilang itu bahwa Muhammad ini adalah Nabi yang sangat dicintai oleh Allah SWT Pak. Sehingga dia punya kekhususan yang luar biasa itu Pak. Itu kekhususan yang luar biasa. Tidak ada yang dikasih salawat kecuali beliau Pak. Iya, dan tidak ada yang boleh mengawini. Dan tidak ada yang boleh mengawini siapapun kecuali beliau. Yang menikahkan langsung Pak, termasuk siapa namanya Zainab ya, Zainab bintu Jahsy itu Allah SWT yang menikahkan langsung. Iya, jadi luar biasa memang Pak. Jadi itu aja ya, Pak. Makanya tadi Bapak bilang istrinya Nabi cuma 13, kalau saya bilang dari ayat ini sih tak terhingga Pak. Jadi siapapun yang mau dia kawini itu aja Pak. Itu sih yang saya tanggapi Pak ya. Oke. Saya Pak, ini catatannya di mana, tapi saya pernah menulis itu memang ada 13.
Iya, ya. Sebentar, saya ini ya. Nah, dari yang 13 itu memang ada sebagian sepupunya, Pak. Ya. Saya carikan dulu sebentar. Sambil saya coba cari. Nah, terus saya teringat nih dengan diskusi kemarin Pak Max. Nah, teringat Pak Max dengan diskusi kemarin. Masih berhubungan atau enggak Pak? Masih Pak, masih. Nanti mengenai jumlahnya itu ya udahlah kita sama-sama tahu aja lah Pak. Kan kitab Anda juga meyakini Nabi Musa Pak. Pak, jangan loncat dulu Pak. Mohon maaf Pak. Tidak. Ini masih tentang perkawinan Pak, masih tentang ya, istri perkawinan, Muhammad. Tapi kan masih panjang nih Pak tentang Nabi Muhammad. Ya nggak apa-apa Pak. Mumpung Bapak masih pagi di sini, nanti saya terinspirasi dengan diskusi Pak Bom kemarin sebenarnya. Benar juga yang beliau bilang kemarin itu. Kan Muslim itu meyakini bahwa ada Nabi yang namanya Nabi Musa kan Pak ya? Ada, betul Pak. Nah, dan Nabi Musa itu adalah utusan Allah kan begitu ya Pak? Baik. Nah, dan dari situ diajarkan bahwa Musa juga mengajarkan tauhid, ya kan? Dan Musa itu menurunkan Taurat kan begitu ya Pak? Betul. Salah satu inti dari Taurat itu adalah 10 perintah Tuhan Pak. Muslim mengamini 10 perintah Tuhan Pak, atau tidak? Kalau mengamini kenapa Muhammad bisa kawin? Temanya beda Pak. Maksudnya begini. Kan nggak apa-apa. Ntar kita ke situ nggak apa-apa. Tapi mau saya ingin jelaskan yang ini dulu ya. Bentar Pak. Oke. Kan Muslim kan mengklaim bahwa Musa itu Islam kan begitu ya Pak ya. Kemudian Musa itu juga menurunkan Taurat. Yang pertama Musa itu Islam, saya juga nggak tahu. Bagaimana dia bersalawat Pak? Muhammad juga waktu itu belum ada Pak. Kan bersahadat. Bisa jelaskan Pak. Bersahadat kan Musa Muhammad belum ada waktu itu. Sementara syahadat itu kan 2 kalimat Pak. Tidak mungkin. Ya, Allah nanti kita coba. Sekarang kan nggak mungkin orang bisa menjadi Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat utama untuk menjadi Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana ceritanya? Musa yang jauh sebelum masa Muhammad itu bisa mengucapkan kalimat syahadat, sementara Muhammad sendiri belum ada waktu itu Pak. Kalimat syahadat itu kan diciptakan setelah Muhammad mengaku diri sebagai Nabi, umur 40 tahun itu Pak ya. Kemudian di kitab Taurat itu sendiri, hukum yang ke-7 itu adalah jangan berzina. Sementara yang dilakukan oleh Muhammad ini berzina habis-habisan Pak, dari ayat QS 30, 50 dan 51 ini Pak. Coba silakan Bapak jawab deh. Baik ya, saya jawab dulu Pak ya. Ya. Baik. Kalau saya mencatat sih ada 12 orang Pak istrinya Nabi Muhammad. Ya, tapi yang dari yang 12 ini ada yang meninggal juga gitu ya. Tak terhingga Pak jumlahnya. Nah, Bapak kan berlandaskannya tadi ayat 50 ya. Ayat 50 saya jelaskan Pak. Wahai Nabi, ya Yuhan Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang kamu miliki termasuk apa yang diperoleh dalam peperangan yang dikarunakan Allah untukmu. Ini di sini sebenarnya cuma ada 2 Pak. Yang pertama istri-istrimu, ya kan istri-istrimu itu ya itu yang pertama Khadijah. Itu kan meninggal, ya. Nah yang kedua Khadijah meninggal, kemudian yang kedua namanya Sayyidah Sudah namanya. Sudah ini dia umurnya 50 tahun Pak, beliau janda. Jadi setelah Nabi Muhammad setelah istrinya Khadijah meninggal, Nabi Muhammad baru menikah lagi. Dan yang pertama dinikahin itu adalah seorang janda 50 tahun. Jadi bukan anak-anak Pak ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu saya nggak beda bilang anak-anak Bapak jangan. Baik. Nah ini baru nih yang paling sering dipertanyakan nih itu Sayyidah Aisyah. Jangan merasa begitulah Pak. Bukan Sayyidah Aisyah ini tapi balita plus 1 tahun Pak. Bintu Abu Bakar ya, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Beliau seorang gadis. Jadi yang gadis itu sebenarnya cuma satu-satunya, yaitu Siti Aisyah. Jadi yang lainnya semua janda. Oh, iya. Bukan gadis menikah Pak. Di tahun 10. Bukan gadis Pak, balita. Ya.
Cara yang gadis kita anggap berarti belum menikah ya, belum menikah. Ya. Oke. Kalau yang saya catat di sini mungkin bisa diskusikan lebih banyak, boleh nggak apa-apa. Saya lanjut dulu yang keempat, Hafsah. Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar. Ini pernikahan di tahun ketiga Hijriah. Beliau seorang janda, umurnya 21 tahun, ya kan? Kemudian yang keempat Zainab binti Huzaimah. Itu ini hanya 2 bulan, Pak. Bukan, Pak. Itu istri anaknya itu. Ini yang itu bintu Jashin, Pak. Ini Zainab bintu Huzaimah. Istri siapa nama anaknya itu, Pak? Yang itu namanya Jahsy, Pak. Zainab bintu Jahsy. Ini Zainab bintu Huzaimah. Yang istri anaknya itu Zainab binti Jahsy ya, Pak? Binti Jahsy. Nah, ini Zainab, yang kelima ini Zainab bintu Huzaimah. Ini hanya 2 bulan. Karena beliau meninggal. Istri anaknya Muhammad itu, Pak ya, yang dinikahinya, Pak. Ya. Nah, yang keenam itu Ummu Salamah binti Abi Sufyan. Nah, ini janda 34 tahun, ya kan? Wafat dari ketika ini seorang janda yang meninggal di perang Uhud. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang tadi Bapak bilang, Zainab bintu Jahshin. Ini janda juga dari Zaid bin Harisah. Nah, ini saya bisa boleh ntar kapan waktu kita jelaskan tentang ini ya, Pak. Apa rahasia di dalamnya ya? Saya sudah tahu jawabannya, Pak. Makanya Pak, gini maksud saya. Kan Bapak bisa ceritakan. Enggak, saya lanjutkan. Bentar Pak. Sebentar Pak Max, sebentar Pak. Saya lanjutkan lagi, belum selesai Pak bagian saya. Sebentar Pak Max. Kan Bapak bisa ceritakan panjang lebar, bahkan bisa berhari-hari itu, Pak. Kan lebih baik itu para ustadz ya, Pak ya, menceritakan tentang Al-Qur'an. Kan gitu ya, Pak. Ini aja Bapak cerita bisa panjang walaupun Bapak bukan ustadz, Pak. Tapi kenapa mereka ngambil dari Alkitab gitu loh, Pak? Itu maksud kalau dari awal tadi saya sudah sampaikan. Para ustadz yang non mu'alaf itu biasanya kan kita dulu nggak kenal dengan Pak. Banyak ustadz yang boleh gantian. Sebentar Pak. Boleh gantian, Pak. Sebentar Pak Bombong. Jadi kan lebih bagus. Ini kan Bapak sendiri, kita udah berapa menit ini Pak? Mungkin ada setengah jam lebih. Hanya membahas satu pokok bahasan ini aja. Iya kan? Kan seru Pak. Ini cerita tentang istri-istrinya Muhammad. Pak, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Yang ini surat bukan yang saya yang tadi yang nama-nama mungkin saya Tidak perlu sama kita Pak itu Pak. Tidak perlu Pak. Bukan. Saya ingin ada penegasan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Muhammad di ayat 50 Pak. Iya. Boleh Pak sedikit Pak. Sama-sama baca tadi bahwa Muhammad itu memang punya hak istimewa. Karena dia memang kesayangannya Allah SWT sampai dia boleh mengawini siapa saja, itu aja kok Pak. Ya Pak ya. Silakan, ya, Pak kalau framingnya ke situ mohon maaf salah Pak. Pak Bombom ya. Baik Pak Bombom, sebelum ke Pak Bombom saya ingin sedikit lanjutkan untuk penjelasan dari ayat 50 ya. Jadi biar tidak salah. Nanti aja Pak, nanti aja Pak. Enggak apa-apa Pak Bombom. Ya, shalom. Apa-apa. Biar mohon maaf Pak Bombom, biar tidak ada kesalahan. Jadi saya cuma tidak Pak, saya bukan, kita lanjut yang lain aja Pak. Lanjut aja yang lain Pak. Saya hanya bertanya. Tidak, saya mau kejar Bapak pernyataan tadi, makanya saya mau tanya kalau aja. kita bahas itu Pak Max. Enggak, saya mohon maaf. Karena bahasanya belum selesai. Kan Bapak milihnya tema yang ini. Jangan kalau misalkan saya mau jelaskan, Bapak nggak mau ya kan? Tapi Bapak mau. Penjelasan Bapak kan juga nggak fair kalau gitu. Baik. Penjelasan Bapak juga nggak jelas. Shalom semuanya. Shalom Pak Yusuf, Pak PTL, Pak Surata. Selamat malam Pak Max. Puji Tuhan, haleluya, sehat Bapak. Ya. Oke, sebentar saya atur satu persatu ya. Silakan. Supaya jangan alot. Gini, oke baik. Siap halo, Pak Bombom. Bombom ini. Ya, malam Pak Bombom. Oke Pak Max, boleh Pak Max menjelaskan, silakan dilanjutkan. Tapi nanti kita lanjut kepada diskusi selanjutnya ya Pak ya. Baik. Ya, silakan jadi, Bapak. Intinya saya terima kasih buat moderator, ya kan. Jadi biar nggak ngegantung, mohon maaf ya. Jadi kan kalau ngegantung apapun nggak enak ya, apalagi mengenai firman Tuhan nih ya. Jadi biar tidak ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi Bu moderator ya. Jadi di ayat yang 50 ini poinnya ya. Ini kan, hai Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu.
yang telah kamu berikan mas kawin. Ini kan sudah artinya sudah jelas, ya kan, tidak ada permasalahan di sini. Istri-istrimu yang sudah dikasih mas kawin. Siapa? Kurang lebih yang tadi saya sebutkan. Walaupun ayat ini turun mungkin perlu dicek nih ketika sampai di istri siapa, kan gitu ya. Karena yang saya catat ada 12, tapi yang selama berjalan itu cuma 9 orang. Artinya tadi yang saya bilang istri yang pertama Khadijah meninggal baru setelah menikah. Kemudian ada Zainab bintu siapa nih? Huzaimah ya. Itu cuma 2 bulan juga karena beliaunya meninggal. Ya, jadi yang bukan semua istri-istri yang telah dikasih mas kawin. Kemudian dan hamba saya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu. Ini maksudnya adalah Sofiyah bintu Huyai, ya. Sofiyah bintu Huyai ini bintu Huyai salah satu pemimpin Yahudi ya pada saat itu ketika perang Khaybar. Nah, kemudian terjadi ya kemenangan, kemudian di apa namanya? Ya saya kalau nggak salah dihadiahkan lah siapa namanya Safiyah bintu Huyai ini. Nah, ini maksudnya yang ini ya apa namanya? Hanya ini setahu saya apa budak yang Rasulullah miliki, Safiyah bintu Huyai, seperti itu. Jadi tidak ada keterangannya karena di sini menjelaskannya seperti itu ya. Jadi saya kasih asbabun nuzulnya sebetulnya. Dan anak-anak perempuan saudara laki-lakimu, maksudnya anak perempuan saudara laki artinya kan sepupu ya, sepupu boleh dinikahi dong, ya kan? Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Bukan Pak. Ini termasuk juga. Kalau anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak, oh ya sepupu, benar. Sepupu ya, betul ya. Boleh. Anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu juga termasuk sepupu dari istri. Ya kan? Ini boleh yang dinikahin semua nih, ya kan? Jadi bukan yang satu darah, ya. Karena di antara itu memang ada yang masih termasuk Bapak kalau tahu Zainab bintu Jahsyan itu dia masih sepupu. Kan beliau sebentar saya tulis beliau itu Jahsyan itu dia masih saudara dari ibunya. Artinya dia apa istilahnya persaudaranya masuk ke kalau nggak salah dia ke ibunya Nabi Muhammad ya, ke Aminah. Yang pasti dia masih ada hubungan saudara, artinya masih ada sepupuan ya. Saya agak lupa itunya. Seperti itu. Ya, Oke, jadi yang itu sih clear ya. Jadi mohon maaf sekali lagi ketika dibilang boleh ini aja ya menurut saya tidak benar. Iya, kemudian kalau di ayat 51 ayat 51 kalau boleh. Maksud saya gini, memang luar biasa Muhammad Pak. Sehingga Allah SWT memberikan hak istimewa yang bisa mengawini orang-orang dengan ciri-ciri yang ada di ayat ini. Itu loh Pak maksud saya, bukan apa-apa. Baik. Ya, itu aja Pak. Baik, izinkan saya sebentar untuk para raja, saya pikir jauh Pak. Semuanya ini tercatat Pak, cuma segitu. Ya yang mohon maaf yang dekat-dekat Raja Thailand Bapak nggak perlu saya ceritakan ya kan berita terbarunya seperti apa ya. Muhammad setara dengan Raja Thailand Pak. Silakan Pak. Bapak sudah membandingkan ya, Muhammad dengan Raja Thailand. Bukan ini maksud saya. Kalau dibandingkan bagaimana seorang raja-raja yang ada. Sebentar, gitu. Pak Max. Baik Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Max. Nggak boleh membandingkan dengan raja-raja Thailand Pak. Oke, Pak PTL sebentar. Saya mau menanggapi ini dulu, dari tadi saya belum menanggapi siapa, Ustaz. Oke, baik, terima kasih Pak Max. Saya mau bertanya Pak Max. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Max ini tadi mengenai surat Al-Ahzab 56. Di situ dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Kita ingat, tadi sudah Pak Max juga tahu. Enggak, sebentar, Bapak saya mau bertanya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Berarti di sini kan Bapak juga mengetahui bahwa Allah itu adalah berstatus yang paling tinggi ya Pak ya daripada Muhammad. Betul. Gitu. Karena Muhammad diciptakan seperti itu sama seperti Bapak dan saya gitu di iman Bapak. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, jika dia berstatus maha, kalau maha itu seharusnya dia lebih tinggi dan tidak ada yang
menyaingi gitu seperti itu ya Pak ya, yang mana otomatis otoritasnya dia itu tidak boleh diambil alih oleh yang diciptakan seperti itu ya. Muhammad kan diciptakan Bapak, benar? Iya, iya. Oke, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah dia memang maha tinggi gitu ya, lalu mengapa Allah pun turut serta mendoakan Muhammad seperti itu Bapak? Apa otoritas, apa urgensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendoakan Muhammad? Baik, sebenarnya tadi sudah menjawab ya untuk pertanyaan ini, bahwa ada 2 poin utama. Yang pertama, tadi sudah bagaimana kedudukan Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran dibilang sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai pemimpin lah para nabi, terus juga Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Seperti itu. Dan bukankah jika Allah Maha Besar, lain, bukankah jika gini Pak, bukankah jika Allah Maha Besar lagi Maha Bijaksana itu seharusnya Allah mengetahui bahwa Muhammad itu ada sisi kelemahan seperti itu Pak. Lalu mengapa yang Maha Tinggi justru mendoakan yang tidak tinggi gitu? Itu tadi yang saya pahami, bahwa dengan keagungan dan kebesarannya Nabi Muhammad, ketulusan menyampaikan ajarannya, kerendahan hati dan keagungan akhlaknya, yang saya tahu dari 25 nabi itu hanya Nabi Muhammad saja yang dapat. Baik. Berarti Muhammad itu paling agung ya Pak ya, paling mulia seperti itu ya. Saya masuk ya, di Al-Qur'annya seperti itu. Saya masuk di Al-Ahzab sebentar Pak. Sebentar Bapak, sebentar. Lebih mulia daripada Bapak. SBT. Sebentar Bapak, kita tidak bisa klaim. Saya masuk di tadi Al-Ahzab ayat 56 ya Pak ya. Bapak mengatakan bahwa Rasulullah itu paling tinggi gitu akhlaknya. Engkau boleh meneguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka atau para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Ingat, di sini tidak ada peraturan bahwa memang boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Berarti ini kalau saya bahasa Inggrisnya itu supaya Bapak tahu keistimewaan Muhammad seperti itu ya, boleh menggauli siapa saja yang dia kehendaki seperti itu Bapak. Saya pikir tadi sudah jelas juga ya itu ayatnya. Enggak, saya butuh jawaban itu saja. Oh enggak dong, saya jawab dengan apa yang saya pahami, bukan Ibu pahami ya. Bukan Bapak. Jadi Bapak kalau begini, yang saya pahami kalau kita di mau kritisi, ayat Bapak harus sesuai dengan tekstualnya, dengan konteksnya Pak. Karena yang saya kritisi ini tekstualnya. Mohon maaf Ibu moderator, saya kalau nggak salah barusan saja atau yang kemarin lah, Pak Yusuf itu bilang bahwa ayat di Alkitab itu bersambungan, berhubungan Bapak tadi mengatakan, antara ayat Bapak yang tadi satu. mengatakan, Bapak tadi mengatakan bahwa akhlak Muhammad itu paling mulia. Saya masuk. Bapak tadi mengatakan bahwa Muhammad itu akhlaknya paling mulia seperti itu ya. Saya masuk di Sahih Muslim 2549. Di situ telah menceritakan kepada kami, sebentar Bapak, telah menceritakan kepada kami, ini pokoknya according to ya, Sahih Muslim 2549, yang menonton mohon dicek. Begitu juga HR Muslim 1422. Bapak tadi saya sangat jelas sekali, Bapak mengatakan bahwa Rasulullah ini akhlaknya sangat mulia. Lalu saya masuk nanti kepada standar moral dunia ya. Standar moral dunia, seperti itu. Bapak mengatakan teladan beliau adalah teladan yang paling baik. Saya bertanya kepada Bapak bahwa Nabi SAW menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Saya tanya sama Bapak, kalau untuk usia sekarang 6 tahun itu kelas berapa Bapak? Kalau itu kan riwayat yang Ibu punya ya. Kalau di riwayat yang saya mau tanya sama Bapak. Saya mau tanya sama Bapak, kalau usia 6 tahun itu kira-kira kelas berapa Sebelum Bapak? Menjawab, saya ingin sampaikan seperti ini Bu. Ya. Saya bantu jawab Bu Obre. Itu jangan Pak, jangan Pak PTL, biarin. Ya. Bu. Iya, gimana? Saya sampaikan bahwa yang saya pahami ya, atau sebelum itu saya ingin sampaikan seperti ini.
saya ingin sampaikan. Biar saya kasih Oke, contoh saya bacakan juga ya. dengan lengkapnya ya, Sebentar, bahwa Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun, dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya, sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 18 tahun. Bisa dicek, yang nonton tolong dicek di Sahih Muslim 2549, berikut di HR Muslim 1422. Di situ dikatakan bahwa memang Rasulullah menikahinya pada usia 6 tahun. Yang saya ingin tanya kepada Bapak, apakah ini akhlak yang sangat mulia untuk standar moral dunia? Apakah ini masuk ke dalam 10 hukum Taurat? Saya sampaikan, boleh ya saya menjawab ya, Bu? Jangan dipotong. Oke, jawab dulu, apa yang saya tanya ya. Ya, jawab apa yang saya tanya. Saya ingin sampaikan, ya kan, pasti di dalamnya ada menjawab yang Ibu tanyakan, ya. Yang pertama, mengenai riwayat atau hadis dulu. Saya ingin tegaskan untuk semua, saya pribadi yang saya pahami mungkin karena beberapa Muslim yang lain mungkin banyak yang tidak sependapat dengan saya. Tapi kalau Ibu nanya ke saya atau saya berpendapat bahwa hukum Islam buat saya yang utama itu ada dua. Yang pertama Al-Quran. Ya, jawab aja, yang Pak. Kedua, apa yang saya tanya, Bapak, saya menyajikan sahih. Saya menyajikan Muslim 2549. Ya, Ibu sabar sedikit ya. Saya kan tadi dengerin juga Ibu dengan sabar ya kan. Oke, gantian. Pak, jawab saja Pak. Lama sekali nih giliran dong. Pak. Jawab saja apa yang saya tanyakan. Bapak jadi yang kedua, sumbernya itu adalah hadis, tapi dengan catatan buat saya. Hadis itu harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, riwayat yang banyak. Bapak jawab aja yang saya tanya. Sedikit, saya menyajikan sahih, Pak. Satu menit saja, Bu, sebelumnya. 2549. Apakah Bapak ini yang menciptakan sahih, yang menulis sahih? Ya, saya sampaikan ya. Jadi 1 menit aja prolognya, Bu ya. Jadi biar Ibu tidak mengeneralisir juga gitu ya. Jadi tadi Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan Al-Quran, yang senada, bermakna dengan Al-Quran. Begini Pak. Bapak kalau ditanya, jangan seperti Felix Xiao. Sebentar Pak, ini bom sampaikan ini. Kita harus bicara, kita harus berdialog yang baik. Bapak jangan takia di sini Pak. Ya. Begini Pak. Kita berbicara itu dua arah Pak. Gini deh, ya, kalau berdialog. Gitu kalau boleh dikasih timer ya. Sebentar Pak, saya bicara dulu Pak. Saya baru bicara 5 detik Pak. Bapak sepotong. Saya baru bicara 5 detik. Silakan. Bapak ini kalau ditanya, Bapak jawab. Bapak umpama ditanya, Bapak mau ke Monas, Bapak jangan putar ke Surabaya dulu, ya. Bapak langsung jalan besar, langsung menuju Monas. Jalan aja, langsung aja jawab Pak. Jangan cerita kiri kanan. Yang lain juga nonton bosan Pak. Dan kali Bapak takia terus. Silakan Bapak menjawab. Baik, kalau misalkan harus menjawab, satu. Yang pertama jawaban saya, pada saat itu usia 6 sampai 9 tahun itu ada beberapa sahabat yang lain pun ada menikahi seorang perempuan di usia yang masih muda. Ini satu ya. Jawab. Saya tanya Bapak itu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tanya ya, sama artinya, Bapak, kalau usia 6 sampai 9 tahun, kalau usia 6 sampai 9 tahun itu kelas berapa? Saya mau tanya sama Bapak, apakah dia sudah akhir balik? Ya, zaman itu belum sekolah kan, Bu? Saya tanya sama Bapak, enggak. Ya kan? Bapak kan kita hidup di zaman sekarang, seharusnya Bapak mengerti dong. Oh, beda dong, Bu. Apakah antropologinya beda. Enggak, Bapak. Apakah usia 6 sampai 9 tahun? Apakah usia 6 sampai 9 tahun itu sudah akhir balik? Enggak, begini aja, Ibu. Simpel buat saya. Bapak tidak menjawab. Enggak. Ya, buat saya tanya sama Bapak, apakah usia 6 sampai 9 tahun sudah akhir balik? Enggak, saya mau jawab tapi kan nama Ibu dibantah. Simpel. Biar orang yang menilai aja. Sebentar Pak Mek, Tadi saya mendengar Bapak mengatakan bahwa kejadiannya itu di masa itu gitu loh Pak ya. Ada sahabat Nabi juga yang mungkin melakukan hal yang sama. Menurut Bapak tadi nih. Betul, ada salah satu sahabat yang menikah. Betul. Bapak mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna, betul Pak? Betul. Artinya apa yang ada di Al-Quran itu berlaku zaman dulu dan zaman sekarang. Bapak sekarang boleh nggak kawin sama umur 9 tahun, Pak? 9 tahun kalau di hukum Indonesia nggak boleh, Pak.
Ya, Kalau berarti dihukum agama boleh, tapi kan berarti karena nggak hidup kita di berlaku dong, Pak. Itu nggak sempurna namanya. Masa lebih Mana berkuasa hukum negara Bapak daripada tadi hukum mengatakan agama? di hukum agama boleh saya sekarang minta sama Bapak datanya kirim di private chat, kita tampilkan bersama-sama. Kalau Bapak mengatakan Bapak ini bahwa usia 6 bertaklid. sampai 9 tahun, bahwa usia 6 sampai 9 tahun itu boleh begini, di hukum Anda. Bu. Saya minta datanya. No, hold on. Saya minta datanya kepada Bapak, kirim di private chat, kita tampilkan bersama-sama dan saya kalau Quran Saya itu belum kan siap, berarti belum siapkan Ntar data. dulu Pak. Kalau Quran itu kan Anda meyakini bahwa untuk sampai akhir zaman kan seperti itu ya, karena Bapak meyakini bahwa Quran itu adalah kebenaran menurut iman Islam kan seperti itu. Lalu bagaimana bisa dikatakan Baik. kebenaran dan sebagai teladan yang mulia jika seorang baginda sendiri itu sendiri tidak menunjukkan teladan yang baik jika masuk di masa sekarang? Justru itu melanggar juga undang-undang pemerintah di Indonesia untuk case untuk pernikahan ya. Saya boleh jawab atau nggak boleh nih? Iya boleh, tapi kan, jawab tapi jangan ngelantur. Kalau ngelantur saya cut. Silakan. Tadi saya jawab bahwa yang pertama, ya kan pada saat itu menurut saya antropologi pada saat itu karena ada selain Rasulullah yang menikah juga dengan usia yang 9 tahun, ya, yang usia 9 tahun, artinya pada saat itu berarti sesuatu yang mungkin umum ya, mungkin saya bilang mungkin umum karena ada yang lain kecuali Nabi Muhammad sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai umat Islam itu selalu melihat hikmahnya. Ya, hikmahnya kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah ini? Ya memang ada banyak riwayat-riwayat yang mungkin yang berhubungan dengan masalah keluarga. Hubungan keluarga yang di situ bagaimana Aisyah sebagai istrinya dapat melihat pribadi Rasulullah ketika di dalam keluarga, banyak sekali hadisnya gitu kan atau Pak, riwayatnya. mohon maaf Bapak saya potong. Usia 9 tahun tahu apa mengenai rumah tangga? Saya tanya sama Bapak, memanage dirinya sendiri saja belum bisa, dia perlu tuntunan orang tua. How come dia bisa menuntun rumah tangga usia 9 tahun? Bu Grace ya, Bu Grace, nggak perlu dibedat-bedatkan. Saya bukan Bu Grace. Saya bukan Bu Grace. Bu siapa? Ibu moderator aja ya. Oke, silakan go ahead. Oke, moderator. Saya sih simpel orangnya, ya kan. Kalau misalkan nggak setuju dengan pendapat saya, ya kan, atau dengan apa yang disampaikan, menurut saya nggak perlu harus ngotot-ngototan gitu kan. Bapak ya, tidak menjawab pertanyaan saya. Bapak tidak menjawab. Tadi saya sudah begini. Ditanya harus menjawab. Pak. Saya sudah jawab. Bagaimana bisa Bapak mengatakan bahwa seusia 9 tahun itu dia melihat sosok si ini gitu. Sekarang saya tanya sama Bapak, usia 9 tahun itu masih perlu bimbingan orang tua. How come bagaimana bisa dia menuntun untuk rumah tangga, memanage untuk rumah tangga? Udah dewasa itu Bu Abre, 9 tahun sudah dewasa, bisa dicocok tanam. Enggak, Bapak ya, sudah Pak. Yang lain dia sudah anggap selesai aja, nanti pemirsa yang menilai. Iya, Pak, nanti udah pemirsa menilai Pak ya. Oke, baik sudah. Ya. Oke, sekarang udah anggap aja udah nanti pemirsa yang menilai bahwa 9 tahun itu sudah bisa dicocok tanam ya. Umur 6 tahun ya Pak ya. Kalau saya dua hal Pak Bom tadi yang pertama pada saya itu karena ada yang pertama ya jawaban saya, jadi saya tegaskan pada saat itu mungkin sesuatu yang biasa karena ada orang lain, sahabat yang lain yang menikahi dengan bukan begini Pak. Itu yang pertama. Bapak punya jawaban itu terserah sudah. Biar sudah Pak. Bapak punya jawaban itu terserah nanti pemirsa yang menilai. Maksudnya Ibu Abre itu 6 tahun sampai 9 tahun. Jangan tambahkan dengan yang lain dong. Ya kan kalau misalkan sudah ya sudah kan gitu. Kan saya nggak menegaskan lagi kalau nggak sudah saya nggak tambahkan gimana. Maksudnya Ibu Abre itu begini. Bapak ini kan pintar bahasa Indonesia. Bapak kan sudah 12 tahun. Bapak kan sudah 12 tahun sekolah ya. Bapak belajar bahasa Indonesia 12 tahun kan, makanya Ibu Abre tanya, umur 6 tahun sampai 9 tahun ini kira-kira zaman sekarang tuh umur berapa, kelas berapa? Tapi Bapak tidak jawab, ya udah, nanti orang menilai ya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Betul. Bapak katakan bahwa, ya kita ambil topik lain sekarang. Saya bertanya sama Bapak ya. Boleh saya bertanya ya Pak ya? Boleh Bapak dulu, nanti habis itu saya boleh bertanya ya. Nggak apa-apa ya, gantian ya. Silakan, Bapak mau tanya apa? Silakan. Tanya secara konteks atau bertanya apa? Saya sih sudah malam ini tanya apa? Baca Alkitab, ya kan? Tapi ada satu yang saya tanyakan kebetulan berhubungan dengan yang tadi Pelik
Ustadz Felix ya, Ustadz Felix Iya, iya. sampaikan. Silakan, Tapi sebelum silakan, pertanyaan, silakan. oke, sebelum pertanyaan ada Ya, sedikit ya. prolog yang saya ingin sampaikan ya. Tadi di awal saya sempat sudah sampaikan juga tentang kenapa ya orang Islam lah terutama menganggap bahwa katakanlah Alkitab itu ada perubahan, karena tadi ada 3 ayat tadi ya yang mengedekan ke situ. Yang kedua, untuk mengukur sebuah kebenaran itu adalah memang dari ada landasan apa istilahnya mungkin sumbernya. Orang Islam sumbernya Al-Quran, Alkitab orang Islam sumbernya Al-Quran, orang Kristen sumbernya Alkitab. Saya pribadi sebagai seorang Muslim yang meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran, karena ya kan, karena di dalamnya terdapat kebenaran-kebenaran, bahkan mungkin sudah di apa ya, mungkin bisa dibilang sudah dibuktikan gitu kan, kebenaran apa yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Boleh saya tanya, sebagai Pak? contoh lah. Saya boleh tanya? Sebagai contoh dulu ya. Bukti apa tuh, Pak? Ya contohnya apa, Pak? Buktinya apa, Pak? Contoh dulu, misalkan yang air tawar sama air apa namanya, air laut ya. Itu ada di dalam surat Al-Furqan sama surat Ar-Rahman ya. Oke. Bapak tahu itu laut air tawar dan air asin menyatu itu tahun berapa? Apa setelah 600 Masehi atau tahun berapa, Pak? Bisa ada punya dalil, Pak? Ada punya bukti, Pak? Pengetahuan? Sebentar ya. Malah saya lupa suratnya. Apakah itu apakah terjadi 2000 tahun lalu atau 3000 tahun lalu atau baru 1000 tahun lalu atau baru tahun ini, Pak? Silakan, Pak. Pakai bukti, Pak ya. Teknologi ya. Iya, betul. Baik. Intinya yang saya ingin sampaikan adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebentar. Itu saya ingin maksudnya ya, ingin menunjukkan bahwa Al-Quran ini intinya tidak mungkin dibuat satu oleh manusia, termasuk Nabi Muhammad, dan juga oleh makhluk lain. Apakah itu jin, apakah itu malaikat, dan semua makhluk selain daripada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya kan? Karena kemujizat Al-Quran itu sangat luar biasa, gitu kan? Termasuk dari sisi perkataannya, ya kan, bahkan hurufnya, termasuk kandungannya. Saya ingin langsung loncat aja ke kandungannya. Misalkan tentang ayat tadi dalam surat Ar-Rahman yang mengenai bahwa akan ada satu pemisah, akan terdapat sebuah barzah disebutkan ya, barzahun ya, pemisah antara air tawar dan air laut atau air asin, ya kan? Ini yang paling kecil itu ada di mana? Ada di setiap aliran ujung sungai, ya kan? Yang paling besar mungkin bisa dicek di Lautan Baltik ya, mungkin semua saya pikir udah pernah ngelihat ya, bagaimana pertemuan di laut antara air tawar sama air laut itu tidak tercampur karena di situ ada pemisah. Ini pada saat itu saya yakin Nabi Muhammad itu, setahu saya dia hanya berdagang ke Syam sama ke Yaman, gitu kan. Itu saya belum pernah mendengar beliau berlayar, gitu kan, apalagi sampai ke Laut Baltik, gitu ya. Artinya beliau tidak tahu fenomena ini yang ada, tapi bagaimana Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menceritakan ini, dan pada saat-saat inilah atau pada fenomena-fenomena yang disebutkan oleh Al-Quran itu banyak. Aduh, Bapak cerita-cerita begini. Pertanyaannya apa, Pak? Saya malas, ngantuk aku dengar cerita-cerita begini, Pak. Biar begini, paham, Pak, sedikit. Pak. Enggak, saya tanya dulu, Pak ya. Oke, Pak, saya langsung ke pertanyaan. Pak, sebentar, Pak. Iblis, ya sudah saja dulu, Pak ya. Ya, baik. Iblis, Pak, apa yang dengar ya. disampaikan Al-Quran itu secara fakta itu ada di lapangan. Saya belum bicara hikmah kenapa tadi terpisah ya. Oke, itu mungkin kapan waktu kita ketemu lagi dengan Pak Bombom. Pertanyaannya, saya ingin tahu itu Pak, untuk di Kejadian 3 ya, pasal 3, ayat 1 dan ayat 14 Pak. Yang ular ya, yang ular
ini siapa namanya? Adam dan Hawa itu ya. Mungkin Pak Bom hafal mungkin Pak? Atau kalau bisa boleh di Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 ya kan, dan ayat 14. Ayat 1 dulu deh. Boleh di ini ya. kan moderator, mohon maaf. Iya. 14 ya. Ayat 1 dulu, Pak. Sudah. Ini kalau orang Kristen yang ada di channel orang Muslim habis ini diserang. Pak Bom yang mau bacakan atau gimana? Bapak saja baca, nanti saya mau tanya maksudnya pertanyaan Bapak apa. Baik. Ya. Oke, yang pertama ayat 1 ya, ada ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah, ya kan? Ular itu berkata kepada perempuan itu dan seterusnya. Ini kata-kata yang ini ya, ini setelah ini mungkin ada berhubungan dengan ayat 14-nya ya. Ini saya sampai menurut 14 sampai 15, Pak. Sampai 15, Pak. Bapak baca ayat sampai semua, Pak. Ya. Ya, mungkin Pak ayat pertama dulu. Pak Maksim mungkin dibaca ayat 1 dulu. Jangan terpotong-potong. Di sini Tuhan menciptakan ular ya, makhluk paling cerdik. Gitu ya. Kalau saya kok agak kurang pas ya kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena kalau Bapak coba googling atau mungkin di YouTube itu mencari makhluk ya atau hewan paling cerdik di dunia itu, nah itu biasanya ada yang 10 atau ada yang 15, itu tidak ada termasuk di dalamnya. Dan yang paling cerdik ini sepakat lah semua ilmuwan gitu kan, bahwa paling cerdik itu adalah simpanse ya, jenis daripada kera. Ada di 10 itu diantaranya ada simpanse, ada kera, gurita, ya kan, termasuk babi, kemudian ada burung gagak juga, dan beberapa, ada 15. Ini sampai 15 pun ular tidak masuk. Saya agak ini ya ibaratnya, kok bisa meleset gitu loh. Itu yang pertama, Pak. Boleh langsung ke yang 14 aja, Pak. Yang 14 itu, mohon maaf moderator, bisa ditampilkan, digeser ke atas. 14 ya. Nah, saya kebetulan nggak bisa buka ya. Sudah. 14, oke. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini juga menurut saya ayat yang jelas ya, yang jelas sekali untuk dipahami bahwa intinya ular ini sudah dikutuk. Dan saya yakin kan Bapak meyakini bahwa firman yang ada dalam kitab ini, baik di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu pasti diyakini kebenarannya gitu kan. Tapi kalau kita lihat di real di lapangan, ular yang pertama betul. Bapak minta maaf, saya potong Pak. Bapak terlalu lama sekali Pak. Bapak terlalu lama. Pak. Gini Pak. Ya intinya di sini. Jangan bilang sedikit-sedikit. Bapak enggak begini Pak. Saya langsung bicara dengan baik-baik. Bapak kalau di sini bertanya jangan terlalu panjang, dari Jayapura putar ke Jawa, ke Sumatera. Udah nggak usah, saya mau jelaskan biar Bapak paham. Boleh saya bicara Pak? Dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Ini saya belum pernah, ular itu apapun dimakan setahu saya ya. Padahal ini sudah dilaknat sampai seumur hidupnya. Ini mohon silakan mungkin Pak Bom ya. Ya mohon maaf, saya kan hanya bertanya ya. Terima kasih Pak. Pak, maaf, mungkin saya tidak ada literatur secara lengkap tentang saat itu. Mungkin saat itu adalah ular adalah hewan yang tercerdik, Pak. Tapi kalau mungkin sekarang, mungkin karena ini saya hanya pendapat saya, karena akhirnya dia telah menyesatkan Adam, maka dia dikutuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia bukan lagi salah satu makhluk yang cerdik. Kutukannya Bu, apa Bu? Dikatakan enggak, kan tadi kan Bapak bilang dia dikatakan ya, bahwa hewan yang tercerdik mungkin saat itu. Oke, nggak apa-apa. Tidak mungkin saat itu. Coba Bapak dengarkan dulu. Mungkin saat itu mungkin.
Tapi karena dia telah menyesatkan Adam, akhirnya Tuhan mengutuk ular tersebut. Bahkan dikatakan debu dan tanah adalah makananmu. Maksudnya bukan berarti ular itu tidak makan segala macam. Dan menurut yang pernah saya baca, ada satu penelitian bahwa saat itu ular mempunyai kaki. Jadi dia tidak merayap seperti sekarang. Maksudnya dikatakan debu dan tanah, dia jalan di tanah. Merayap dia, menjadi hewan melata. Sambil Ibu jelaskan, Bung Ray tolong kasih tunjuk Kejadian 3 tadi, ayat 15. Biar nanti Ibu jelaskan, sambil langsung ya. Jadi, ayat 15, Pak. Langsung aja, Bu, langsung ya. Ya, baik. Lalu berkatalah Tuhan Allah, tunggu sebentar. Yang mana Pak yang dikatakan cerdik tadi? Tanah, debu dan tanah akan kau makan seumur hidupmu. Itu sebabnya marahlah Tuhan, dan akhirnya ular itu melata ya, merayap. Dan maksudnya di situ katakan debu dan tanah, bukan berarti makanan intinya adalah debu dan tanah, Pak, bukan. Tapi seperti itulah. Nah, jadi mungkin saat Tuhan menempatkan ular, waktu ular ada itu dia dia belum punya, dia mungkin punya kaki. Makanya Tuhan mengatakan debu dan tanah akan kau makan seumur hidupmu. Itu Pak. Jadi kita kadang oleh sebab itu di Kristen dikatakan bahwa kita tuh dalam membaca firman bukan secara letter loh, bukan secara kita harus begini, tapi kita hikmat. Kadang saya itu suka baca, tapi waktu baca kadang-kadang satu ayat firman itu bisa menghasilkan beberapa banyak perspektif. Pak, boleh aku tambahkan, Bu? Sudah? Ya, silahkan, Pak. Begini, Pak. Sebelumnya saya mau tanya sama Bapak. Di samping Bapak, ada Alkitab, Pak? Sampai Bapak tanya Alkitab? Di handphone, tapi mau buka takut Oke, keluar. baik. Sudah nggak apa-apa di handphone. Bapak coba baca di Kejadian 3 itu, ayat 1, perikopnya, Pak. Judulnya itu apa, Pak? Coba Bapak tolong baca dulu. Judulnya itu apa, Pak? Jangan lihat di... mohon maaf, ini ya, apa namanya, tadi saya bilang, saya belum buka, takut keluar, soalnya berapa kali saya... Oh iya, iya. Ya udah, jadi gini, Pak. Ya udah, Pak. Baik. Udah, Pak. Gak usah panjang-panjang, Pak. Pendek-pendek aja, Pak. Kita bicara pendek-pendek aja, Pak. Jadi gini, Pak. Kita baca ayat Alkitab, ya. Kita harus memahami, Pak. Alkitab itu ada judul perikopnya, Pak. Ya, perikopnya. Perikop itu judul, Pak. Ya. Karena Bapak tadi sampaikan di Kejadian 3 ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti mula awal manusia jatuh dalam dosa. Nah, sebelum saya jawab, saya tanya Bapak. Kalau manusia itu mati, jenis manusia mati itu ada mati berapa kali, Pak? Saya tanya sama Bapak dulu sebelum saya jawab. Supaya Bapak bisa paham. Matinya apa saja, Pak, manusia? Mohon maaf, belum paham, Pak. Maksudnya belum paham ya? Oke, baik. Kira-kira begini, Pak. Kira-kira kalau Bapak mati, berarti mati apa? Jasmani, Pak, ya? Badannya mati, ya? Betul nggak, Pak? Betul, Pak, ya? Ya, betul. Iya, kalau Bapak dikubur kan tubuh Bapak yang dikubur, berarti kan mati jasmani. Tapi roh kan tidak. Tetap roh kembali kepada yang pencipta. Benar nggak? Betul, Pak. Betul, Pak, ya? Setuju. Ya, oke. Terus kalau rohani Bapak mati, kira-kira mati rohani kira-kira bagaimana itu, Pak? Mati bagaimana kalau mati rohani? Hati nurani. Pak Bombong, sorry saya potong. Kayaknya beliau ini kayaknya bagi kita yang Kristen ngerti, Pak. Cuman kayaknya kalau Pak Max ini kayaknya terlalu tinggi, Pak. Mungkin belum paham kali ya. Tidak, maksudnya oke. Baik. Gini, Pak. Pak Bom, sebentar, Pak Bom. Saya menjawab tadi pertanyaannya Pak Max. Pak Max tadi bilang, menurut penelitian bahwa ular itu tidak termasuk hewan cerdik. Ya karena sekarang sudah dikutuk oleh Tuhan. Saat itu mungkin tidak, oleh sebab itu yang bisa mengganggu Adam dan Hawa, ular. Karena dikatakan pada saat itu ular lah yang paling cerdik. Kalau saya baca nih di depan saya ini Alkitab ya Pak ya. Saya bukan pakai handphone. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Berarti saat itu
itu sebelum dia menggoda Adam dan Hawa. Dan sampai Tuhan marah dan Tuhan mengutuk dia. Jadi Bapak, pertanyaan Bapak saya sudah jawab, Pak. Boleh saya tanggapin? Bentar, begini Bu, kalau Ibu jelaskan gitu, saya pikir dia belum ini ya. Begini Pak, saya jelaskan ya. Ya, karena Bapak tanya sama Pak Bom kan, makanya sebelum saya jawab, saya tanya Pak. Ya. Di sini kan judulnya manusia jatuh dalam dosa Pak. Jadi begini Pak, ular cerdik ini, ya, setan iblis pendusta, dia menyamar jadi ular Pak, ya, dia jadi ular Pak. Nah, jadi ular adalah lambang iblis. Nah, kalau kita baca ayat firman Tuhan, kita baca sampai selesai ya. Contoh yang tadi Bapak tanyakan sampai ayat 14. Kalau ayat 14 dan 15 itu Bapak dekat nggak Pak ayatnya? Katanya sama Bapak. Dekat Pak. Setelah 14 kan ke 15 kan Pak? Ya kan? Betul. Oke. Jadi ayat 15 Bapak baca lagi. Nah, di sini saya baca ya, Bom baca ya. Silakan. Ya, oke. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maksudnya meremukkan kepala dan tumit ini maksudnya begini, ular gigit. Kejadian kan sekarang ular gigit kaki, kebanyakan kita bunuh ular injak kaki kan, tapi itu bukan maksud saya Pak. Jadi begini Pak, di sini judulnya bahwa ular itu lambangnya iblis Pak. Jadi manusia jatuh dalam dosa karena iblis itu dia berkuasa, cerdik, ya. Tapi dia tidak maha kuasa Pak. Jadi di ayat 15 ini adalah nubuatan. Nubuatan apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, karena nanti suatu saat Tuhan akan menjadi manusia melahirkan dari seorang perempuan. Nah, ini nubuatnya ini di Kejadian 3 ayat 15, nubuatnya itu ada di Galatia 4 ayat 4 Pak. Jadi ini nubuatan Pak. Nah, nubuatan apa? Karena manusia jatuh dalam dosa, ya, sehingga manusia itu perlu diselamatkan Pak. Makanya tadi saya tanya sama Bapak masalah kematian Pak. Ya, seperti Felix Xiao, ya. Felix Xiao katakan bahwa ular mempengaruhi Hawa untuk makan buah. Kemudian ular bilang sama Tuhan bertanya sama Hawa. Ini kan ada sangkut paut ya dengan tema malam ini kan Pak ya. Betul. Nah, Betul, Pak. Ya ular bertanya sama Hawa, ya kan? Bukan Hawa, Tuhan bertanya sama Hawa. Kemudian Hawa bilang ular yang ajak saya, ya kan? Nah, kemudian ular menipu Hawa, bilang harus makan buah ini kamu bisa sama seperti Tuhan. Sedangkan Tuhan bilang Hawa jangan kamu makan. Kalau kamu makan kamu mati. Betul nggak Pak? Ya, mati. Paham nggak? Ya, nah, begini Pak. Kata mati Pak, ya. Kata mati itu berarti bukan mati jasmani Pak. Ya. Kata mati itu mati rohani, berarti pemutusan antara hubungan Tuhan dengan manusia pada saat itu. Jadi karena pohon pengetahuan itu yang dimaksudkan adalah mati rohani Pak. Ya. Berarti kita jatuh dalam dosa. Contoh yang ayat ini Bapak angkat. Makanya manusia jatuh dalam dosa, makanya pemutusan namanya rohani, hubungan dengan Tuhan Pak. Namanya itu rohani. Ya, begitu Pak. Jadi Bapak jangan berpikiran bahwa matinya mati jasmani seperti Felix Xiao katakan. Menipu, berarti siapa yang salah? Ini berarti ngeyel, iya kan? Nah, iblisnya ngeyel atau Tuhan yang ngeyel. Nah, ini Felix Xiao ini perlu dengar ini malam ini Pak Bom sampaikan. Jadi manusia itu mati ada 3 Pak ya. Mati rohani, mati jasmani, mati kekal. Kekal itu roh Anda. Kalau mati kekal itu sudah nggak ada tolongan lagi Pak, masuk neraka. Roh Anda itu akan masuk neraka. Ya, Anda akan disiksa ya. Jadi gitu Pak. Jadi ayat ini mengatakan ya bahwa ular itu yang dikatakan adalah iblis Pak. Contoh, Bapak punya, biasanya Bapak nonton penangkap-penangkap ini ya. Biasanya mereka pelukis-pelukis, ya kan Bapak nonton televisi kan? Ustadz-ustadz Bapak tangkap-tangkap iblis, siluman-siluman jadi ular kan? Benar nggak? Iya kan? Benar Pak ya? Jadi maksudnya itu bukan begini Pak. Maksudnya itu bukan ular beneran. Itu iblis Pak ya. Ya.
Bapak udah mengerti ya? Oke? Boleh Bapak mau disambung terima? sedikit, Pak? Ya enggak, saya enggak ini. Saya cuman mau compare aja. Boleh. Apa ya? Baik. Boleh. Oke, saya mau sedikit compare di surat 5 Al-Maidah ayat 60 tentang bahwa sebagian ya, saya bilang sebagian orang Yahudi memang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah larang untuk mengambil Begini Pak, minta maaf ya. Bentar, Pak. Saya potong ya. Bentar Pak, saya potong dulu Pak. Saya potong. Boleh motong, saya sih diam aja. Oke, enggak. Saya potong dulu. Begini ya. Pak Bom ini tidak begini Pak. Kalau Bapak tanya Al-Quran, saya buta Pak. Minta maaf. Ya, saya buta Pak ya. Ya. Yang saya mau tanyakan Pak, sekarang giliran saya bertanya Pak. Saya bertanya ringan sekali Pak. Boleh sedikit Pak, tanggapannya belum selesai, sedikit aja. 1 menit mungkin Pak ya. Silakan. Ya, silakan. Nanti mungkin teman lain jawab. Kalau Al-Quran saya nggak tahu ya. Ya, maksud saya ingin sampaikan sedikit komparasinya gitu kan, compare dengan Al-Quran. Tadi saya sampaikan di surat Al-Maidah surat 5 Al-Maidah ayat 60 bahwa sebahagian orang Yahudi itu ada yang dikutuk menjadi kera, dan bahkan ada yang dikutuk menjadi babi ya, sebagian ya. Jadi tidak semua, makanya sekarang ada Yahudi, jadi nggak jadi babi semua. Nah, kalau kita lihat di beberapa penelitian bagaimana kera ya dan babi ini sangat dekat sekali dengan manusia gitu kan. Bahkan saya yakin dalam penelitian sekarang bagaimana babi itu begitu dekat sekali dengan manusia, artinya sampai yang terkecil pun, bahkan DNA-nya pun. Ini mungkin ini ya, harus saya sampaikan ini mungkin ya, ada referensinya ya. Tapi saya pikir hampir semua orang tahu lah bahwa bagaimana babi itu begitu dari mulai bulu sampai semua itu bermanfaat gitu kan. Dan kalau misalkan ada orang katakanlah perlu tambahan kulit atau daging, ternyata kulit babi atau daging babi itu yang paling dekat dan selalu cocok lah dengan manusia gitu kan. Artinya menurut saya, analisa saya bahwa memang ada kedekatan karena historis tadi, termasuk juga kera. Kenapa kok dia kok pinter sekali, cerdik sekali gitu kan? Oh mungkin saja gitu kan, karena dulunya memang manusia gitu ya. Sudah Pak. Bapak jangan terlalu banyak. Sudah. Dari tadi saya nggak ya Pak. Ya gini Pak. Bapak jangan gabungkan ya masalah firman Tuhan dengan tadi Bapak sampaikan. Kita bicara di sini dengan dalil. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya, cukup panjang acara si Manuk Bulu ini, dan semua pertanyaan para oten yang diajukan kepada Pak Maximilianus itu bisa dikatakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat konyol dan sekaligus menandakan bahwa orang yang bertanya tersebut memang benar adalah orang yang tidak cerdas ya, yang sangat minim ilmu pengetahuan, yang sempit ilmu pengetahuan, dan cara berpikirnya sangat kaku, dan yang pasti adalah orang-orang yang memang buta tentang ajaran Islam, buta Al-Quran, buta hadis. Nah, tadi semua pertanyaan sudah dijelaskan oleh Pak Maximilianus berdasarkan dalil ya, Al-Quran dan juga hadis serta sejarah, dan juga menurut zaman pada saat itu, namun mereka tidak mau terima dan cenderung memaksakan pemahaman mereka yang dangkal tersebut. Nah, yang perlu saya tambahkan di sini adalah tentang pertanyaan kenapa Allah bersalawat juga kepada Nabi dan juga malaikat. Maka jawabannya tentulah akan berbeda ya, makna atau sifat dari salawat Allah, malaikat dan manusia kepada Rasulullah. Karena salawat itu ibaratnya atau dianalogikan seperti
mensupport ya, atau dukungan. Nah, apabila ada yang memberikan dukungan kepada seseorang, maka sudah dipastikan itu cara dukungannya yang diberikan berbeda-beda ya. Nah, kalau Allah berselawat itu istilahnya adalah al-indan ya. Jadi artinya Allah bukan mendoakan, tetapi Allah memberi energi serta kekuatan kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian salawat malaikat yaitu yastaghfiru anallah ya. Artinya di sini malaikat itu mengawal Nabi ya. Kemudian kalau kita bersalawat kepada Nabi, yaitu adalah bentuk penghormatan ya. Jadi bersalawat kepada zatnya Nabi, yaitu Zatul Muhammadiyah yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan apapun juga. Jadi arti salawat itu secara keseluruhan adalah berkomunikasi ya dengan Nabi, artinya terkoneksi atau tersambung setiap saat dengan beliau. Jadi seperti itulah pengertian makna kenapa Allah juga bersalawat, malaikat juga bersalawat, dan kita manusia sudah pastinya bersalawat karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang perlu saya tambahkan adalah ketika para oten tadi bertanya menuduh bahwa Nabi Muhammad menikahi perempuan di bawah umur, yaitu Siti Aisyah, yang menurut mereka itu adalah umur 6 tahun ya. Nah, di sini mereka tidak menyadari dan tidak bisa membedakan masa sekarang ya dengan masa jahiliyah pada saat itu, yang mana tentu setiap zaman mempunyai hukum atau aturan yang berbeda-beda ya, tidak mungkin disamaratakan, apalagi kita melihat dengan kacamata pada zaman modern ini. Nah, pada zaman jahiliyah tersebut, aturan yang berlaku untuk hukum perkawinan adalah berpatokan kepada perang ya, karena masa itu memang banyak terjadi perang. Maka standarnya adalah apabila seseorang tersebut atau perempuan tersebut sudah pernah ikut perang, artinya itu mereka sudah berumur 15 tahun. Nah, di bawah 15 tahun itu tidak diperbolehkan ikut perang. Nah, ketika masa itu Siti Aisyah sudah pernah ikut perang ya, artinya beliau sudah dewasa, dan barulah 3 tahun berikutnya dinikahi oleh Rasulullah. Nah, seperti itulah yang sebenarnya ya, bukan seperti tuduhan para oten ini. Nah, mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya dari penjelasan saudara kita tadi ya. Dan secara keseluruhan para oten ini bisa kita nilai bahwa mereka benar-benar adalah orang-orang yang tegar tengkuk, yang mata hatinya memang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebenaran yang datang dari Allah ya. Walaupun Al-Qur'an sudah membuktikan kebenarannya mengikuti masa ya, mengikuti zaman, dan juga diikuti oleh pembuktian ilmu sains, namun mereka tetap tidak percaya ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bisa membedakan kebenaran yang datang dari Allah dan ajaran yang dibuat-buat oleh manusia. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.